Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Widiarni, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan NIM 2200103923097088, Prodi Pendidikan IPA dan LPTK Universitas Negeri Surabaya. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 5 Batang. Video pembelajaran ini digunakan untuk penilaian UKIN PPG dalam jabatan. Video ini diambil di SMP Negeri 5 Batang pada kelas 8 mata pelajaran IPA materi Sistem Pernapasan Manusia dengan model Problem Based Learning. Semoga video pembelajaran saya bermanfaat dan selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama saya Ibu Rati. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, monggo silakan berdoa dulu. Mbak Diana silakan dipimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, selanjutnya akan Bu Rati cek kehadiran kalian ya. Ya. Andini Resilia, Hadir, Bu. Anggun Permata, Hadir, Bu. Giovanni, Faid Husain. Hadir, Bu. Apakah hari ini hadir semua anak-anak? Hadir semua. Luar biasa, kalau hadir semua berarti keadaan kalian sehat semua ini ya? Sehat. Walaupun kita sehat, kita harus tetap jaga kondisi, jaga protokol kesehatan ya. Jaga jarak, kemudian selalu cuci tangan, kemudian juga selalu pakai masker kalau Anda keluar ruangan. Cuci tangan setiap habis aktivitas apapun kalian harus selalu cuci tangan. Baik anak-anak, untuk menambah motivasi, membangun semangat kalian, silahkan kita fokus ya. Monggo berdiri dulu yuk, kita berdiri dulu yuk. Kalau Bu Rati bilang 1, Anda tepuk 2 kali. Kalau Bu Rati bilang 2, Anda tepuknya 3 kali. Kalau Bu Rati bilang 3, tepuknya 1 kali. Fokus anak-anak, siap? Siap. 1, 2, 3. Luar biasa. Ini akan saya acak ya. 3, 2, 1. Ya, walaupun masih ada yang kurang fokus, akan saya coba sekali lagi. 1, 2, 3, 2. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang gangguan sistem pernafasan manusia. Ya, masih ingatkah kalian ya tentang organ apa saja yang menyusun sistem pernafasan manusia? Masih. Kelompok siapa kira-kira yang berani jawab? Kelompok 2 dulu, silahkan. Trakea, bronkus, dan bronkeolus. Trakea, bronkus, bronkeolus. Tapi masih ada kurang lagi. Monggo, kelompok 4 siap? Mau melengkapi? Iya, silakan. Alveolus dan pembuluh kapiler. Iya, alveolus dan pembuluh kapiler. Baik anak-anak, kemudian di situ Anda melihat ada gambar. Apakah kalian mengenali gambar di depan kalian ini? Mengenali. Gambar apa sih kira-kira? PLTU. Apa sih kepanjangan PLTU? Ada yang bisa jawab nggak? Coba Mas. Pembangkit listrik tenaga uap. Oh, itu di
di mana sih lokasinya? Lokasinya di Deket kamu ya? iya, Deket ya, deket sekolah kita juga, deket tempat tinggal kita? Iya. Iya, baiklah anak-anak, kalian kira-kira pernah nggak berpikir dari dampak dari pembangunannya? Oke, kelompok 3, silahkan. Udara menjadi panas dan kotor. Udara jadi panas, kemudian udaranya panas, kemudian kotor karena Iya. adanya apa? Debu ya? Iya Bu, debu. Debu. Kemudian ada lagi? Kenapa lagi? Menyebabkan batuk. Batuk. Siapa lagi? Ya. Apa? Nafas menjadi sesak. Nafas sesak. Yang kelompok 2 mau mencoba menjawab? Dapat mengganggu sistem pernapasan pada manusia. Iya, dapat mengganggu sistem pernapasan manusia dengan adanya debu, kemudian menjadikan sesak napas ya, kemudian udara yang panas. Kalau udara panas itu berarti banyak apa? Banyak asap. Iya, banyak apa, Mbak? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Banyaknya karbon dioksida di udara itu juga akan sangat berbahaya ya bagi kehidupan. Baik, selanjutnya, apakah kalian pernah berpikir dampak? Sudah tadi ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat mengaitkan organ pernapasan terhadap 5 gangguan pada sistem pernapasan manusia secara jelas. Yang kedua, kalian dapat merancang konten tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan manusia. Dan yang ketiga, tujuan kita belajar hari ini adalah menciptakan hasil karya sebagai upaya pencegahan pencemaran udara. Nah, pentingnya kompetensi yang akan dicapai apabila kalian sudah mengaitkan organ pernafasan terhadap 5 gangguan pada sistem pernafasan manusia secara jelas, kalian sudah merancang konten tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan manusia, serta menciptakan hasil karya sebagai upaya pencegahan pencemaran udara, kalian diharapkan dapat memahami berbagai gangguan pada sistem pernafasan manusia, berpikir kritis dengan merumuskan masalah sampai dengan mencari alternatif masalah. Paham ya anak-anak nggih? Dan perlu diperhatikan, selama pembelajaran kalian burateh nilai, baik sikapnya, baik nanti produk yang akan kalian hasilkan, dan bagaimana kalian menyelesaikan LKPD-nya. Siap anak-anak? Siap. Luar biasa sekali. Nah anak-anak, garis besar pembelajaran hari ini adalah kalian dapat merumuskan masalah otentik, yang kedua melakukan penyelidikan, yang ketiga mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan yang keempat adalah menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, kuis awal anak-anak sudah Bu Rati bagikan masing-masing tadi di meja kalian. Scan ya QR kode, silakan dibuka kuis awalnya. Silakan dibuka ya. Ada kuis awal, silakan ada 2 soal dikerjakan. Soal ini untuk masing-masing individu ya. Oke, dikerjakan melalui HP kalian masing-masing. Monggo silahkan. Kalau sudah saya 2 menit cukup anak-anak? Cukup. Cukup ya? Ada yang sudah? Sudah. Oke. Ada 2 soal di situ ya. Nanti Bu Rati akan cek melalui kuisis ya. Berikut, anak-anak, hari ini kita akan melihat sebuah video wawancara dengan warga ahli kesehatan dan pemerhati lingkungan. Monggo silakan bisa kita simak bareng-bareng, siap? Siap. Ada pengaruh asap pembakaran PLTU batubara bagi kesehatan pernafasan manusia. Dan emisi polutan udara PLTU Batang diproyeksikan menyebabkan 780 kematian dini per tahun, antara lain 340 kematian akibat stroke, 300 kematian akibat penyakit jantung iskemik atau jantung koroner, 40 kematian akibat kanker paru-paru, 70 kematian akibat penyakit pernafasan kronis, dan 10 kematian dari anak-anak kecil karena penyakit pernafasan akut. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengaktifkan perusahaan pembangkit listrik untuk melaksanakan survei epidemiologi tentang dampak kesehatan terhadap penduduk setempat dan pencemaran lingkungan di dekat pembangkit listrik. Kemudian, mempublikasikan hasil secara transparan dan datang dengan langkah-langkah jangka panjang yang jelas untuk mengurangi kerusakan.
Pembakaran PLTU batubara menghasilkan polutan beracun seperti merkuri, arsenik, nikel, kromium, dan zinc. Selain itu, pembakaran batubara juga menghasilkan emisi berupa sulfur, karbon, dan nitrogen yang terlepas sebagai SOx, COx, NOx, abu, dan logam berat yang tinggi. Pembakaran batubara merupakan sumber terbesar emisi gas rumah kaca. PLTU batubara terdapat limbah pada gas keluaran cerobong di atmosfer. Tingkat sulfur yang tinggi mengakibatkan kualitas udara buruk sehingga berdampak pada kesehatan manusia, termasuk kematian dan efek morbiditas pada sistem pernapasan dan kardiovaskular. Sebagai warga yang tinggal di dekat PLTU, yang saya rasakan sejauh ini, debu terasa semakin bertambah. Dari awal pembangunan, kemudian pembukaan lahan, dan pembuatan jalan baru, itu semuanya penuh dengan debu. Dan sekarang kelompok asap mengeluarkan sisa pembakaran PLTU yang mencemari udara. Saya khawatir asap akan berdampak buruk bagi anak dan cucu saya nantinya, terutama bagi kesehatan saluran pernafasan. Di Pulau berharap pemerintah dan PT Bimasena Power Indonesia mulai memikirkan upaya pencegahan terhadap bahaya asap PLTU bagi masyarakat dan lingkungan. Ben Batang niku tetap asri, tetap lestari kangge generasi penerus bangsa. Nah, anak-anak, demikian tadi Anda sudah melihat video. Gimana perasaan kalian melihat video tadi? Hasil wawancara tadi ada yang menjawab? Saya, Bu. Iya. Gimana perasaannya? Sedih sih, Bu. Sedih, kenapa Iya, sedihnya? Ya karena polusinya juga di mana-mana. Iya. Asapnya. Kemudian ada lagi yang mau menjawab? Iya, kenapa, Le? Hasil dari video tadi perasaannya gimana? Gejala dari asap PLTU menyebabkan anak-anak di sekitar PLTU itu menyebabkan batuk, sesak napas. Iya, kasihan ya. Jadi Iya. banyak penyakit ya ternyata yang bisa ditimbulkan, dan ini merupakan hal yang serius ya yang harus diatasi bersama. Baiklah anak-anak, dari video tadi Anda sudah mendapat pengetahuan ya dari ahli kesehatan maupun ahli lingkungan dan dari warga setempat yang merasakan dampak langsung PLTU. Nah, kita silakan klik langsung ya kode QR yang sudah saya bagikan, silakan diklik langsung ya. Ada beberapa materi yang sudah saya buatkan di kode QR yang sudah di QR kodenya di lembar yang sudah saya bagikan ke kalian. Monggo. Sudah anak-anak? Sudah, silakan dibaca-baca dulu, berliterasi dulu. Sudah? Sudah. Oke, sambil kalian berliterasi saya tanya, ini anak-anak tadi malam sudah berarti WA ya? Ya. Duduknya apa sudah sesuai kelompok? Sudah. Oh, luar biasa sekali. Berarti monggo sekalian sudah langsung berdiskusi, berliterasi kaitannya dengan persoalan-persoalan yang ada. Dan jangan lupa kalian untuk berkolaborasi dengan baik loh nanti ya, berbagi tugas. Ingat, selalu buratih nilai. Oke, monggo silahkan berliterasi dulu. Saya berikan waktu, dicatat apa-apa yang penting yang kalian temukan. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, kalau sudah silahkan tuliskan apa saja penyebab gangguan sistem pernapasan manusia yang kalian temukan di lingkungan sekitar. Monggo silahkan ditulis hasilnya. Ditulis hasilnya. Ya. Dari hasil berliterasi tadi. Sudah ditulis hasilnya? Sudah kesulitan nggak? Enggak ya. Oke. Sudah anak-anak? Sudah. Oke. Bisa dibacakan oleh kelompok yang berani membacakan hasilnya? Kelompok 4, silahkan. Penyebab gangguan sistem pernapasan manusia yang kami temukan di lingkungan sekitar yaitu 1. Udara kotor dari emisi kendaraan bermotor. 2. Udara kotor dari cerobong asap PLTU batubara. 3. Asap rokok dan vape. Iya. Kelompok 4 sudah menjawab dan bagus sekali. Kelompok berikutnya siapa ini? Kelompok 1 dulu, silakan. Penyebab gangguan sistem pernafasan manusia yang kita temukan di lingkungan sekitar adalah 1. Asap kendaraan bermotor, 2. Asap pembakaran sampah, dan 3. Asap PLTU batubara. Iya, betul sekali. Jawabannya beda-beda.
ada beberapa yang sama tapi ada yang beda. Luar biasa. Ternyata pertanyaan Bu Rati tadi di depan, coba dilihat apa saja sih penyebabnya. Ternyata penyebabnya banyak banget ya. Ada yang dari asap rokok, ada yang dari asap kendaraan motor, baik truk, mobil, motor, apalagi tadi dari asap pembakaran sampah. Kemudian tadi saya lihat masing-masing kelompok menyebutkan asap PLTU ya, berarti karena Anda merasakan betul ya? Oke anak-anak, baiklah. Pertanyaan berikutnya dari Bu Rati adalah kira-kira penyebab pencemaran yang paling kalian rasakan saat ini adalah apa? Asap PLTU batubara itu yang menurut Anda paling harus diselesaikan. Iya, oke baik anak-anak. Nah, kita akan melakukan kegiatan. Nah, monggo LKPD yang sudah saya bagikan di meja didiskusikan ya. Nah, sudah anak-anak? Didiskusikan, silahkan. Itu ada rumusan masalah, monggo silahkan. Dari persoalan-persoalan tadi Anda sudah memilih apa tadi? Asap apa? Iya, asap PLTU. Silahkan cari rumusan masalahnya. Oke, 3 menit cukup enggak anak-anak? Cukup. Siap, silahkan saya berikan waktu 3 menit. Sudah anak-anak? Sudah. Oke, baiklah. Kelompok berapa yang mau membacakan rumusan masalahnya? Kelompok 2, silakan. Rumusan masalahnya adalah apa saja gangguan yang disebabkan oleh asap PLTU batubara. Siap. Kelompok berikutnya yang membacakan rumusannya. Kelompok 3, silakan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya mengurangi bahaya asap PLTU. Bagaimana upaya mengurangi bahaya asap ya? Iya. Siap. Berikutnya anak-anak, kita akan mencari ya alternatif solusi apa sih ya yang bisa kalian temukan. Monggo silahkan bisa lanjut untuk berliterasi lagi. Monggo silahkan. Kalian cari solusinya apa sih kira-kira yang mau kelompok kalian lakukan? Ini kelompok ini mau bikin apa nih kira-kira? Masker. Masker ya? Iya. Mau bikin masker. Iya. Oh iya. Kemudian mau sama bikin apa lagi nggak? Video konten. Video konten iya, ya? Betul. Itu tujuannya untuk apa? Untuk biar masyarakat tuh tahu kalau bikin masker itu bisa mudah dan menghemat biaya. Oh gitu ya, berarti masker itu dianggap solusi gitu ya? Iya betul. Nanti berarti ditulis bahwa masker itu salah satu alternatif solusi ya? Iya. Oke, kelompok ini kira-kira mau apa aja? Ini alternatif solusinya apa aja nih? Alternatif meningkatkan sistem imunitas, mengurangi Oh, emisi. gitu ya, berarti kalau berangkat sekolah harus naik sepeda, nggak Iya, boleh naik motor. nggak boleh naik Kalau motor. yang nambah emisi ya nggak? Betul. Kelompok ini alternatif solusinya ini apa yang sudah ditulis? 1. Memakai masker. Terus ini? Memilih produk yang ramah lingkungan. Produk yang ramah lingkungan. Berarti mungkin kalau ke sekolah bawa bekalnya dari rumah ya. Kemudian bawa air mineral juga dari rumah ya. Oke. Kemudian kelompok ini alternatif solusi yang ditulis apa ini Mbak? Ini Menghindari penggunaan bahaya kimia yang berlebihan. bahan ya itu ya. Ya. Bahan kimia yang Berlebihan. Kemudian ini Meningkatkan daya tahan tubuh dan reuse dan recycle. oh reuse, recycle juga ya, menggunakan kembali barang-barang dan memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah ada ya. Baiklah anak-anak, alternatif solusi dari kelompok kalian sudah diperoleh ya? Sudah. Bu Rati mau dengar satu-satu biar lebih jelas. Kelompok siapa dulu ini yang siap? Kelompok 3 dulu, monggo. Beberapa alternatif solusi dari masalah yang kami temukan yaitu 1. Memakai masker, 2. Mengurangi emisi, 3. Memilih produk ramah lingkungan dan hemat daya, 4. Menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan, 5. Reuse dan recycle, 6. Meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, bagus sekali. Ini ada 6 alternatif solusi ya, banyak sekali nih. Kemudian kelompok selanjutnya? Kelompok 2, silakan. Alternatif solusi dari masalah yang telah kami temukan yaitu 1. Meningkatkan sistem imunitas, 2. Mengurangi emisi, 3. Tidak melakukan bakar sampah, 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya asap PLTU batubara, 5. Memakai masker. Luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir kelompok 4, silakan alternatif solusinya bisa dibacakan. Beberapa alternatif solusi dari masalah yang kami temukan. 1.
memakai masker. 2. Memilih produk yang ramah lingkungan dan hemat daya. 3. Tidak melakukan bakar sampah. 4. Hemat listrik. Hemat listrik juga merupakan salah satu karena PLTU itu kan pembangkit listrik tenaga uap. Kalau kita hemat listrik otomatis penggunaan batu bara untuk pembangkit listriknya juga akan lebih berkurang. Maka kita juga harus hemat listrik. Tadi berangkat ke sekolah udah pada matiin lampu kamarnya belum? Sudah. Luar biasa. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari diri kita sendiri. Baik anak-anak, selanjutnya ada di LKPD kalian yaitu penyelidikan. Monggo silahkan bisa kalian lakukan penyelidikan yang terkait dengan tadi kan Anda bikin apa sih? Mau bikin apa tadi? Konten. Enggak, yang pertama bikin apa? Banyak. Masker. Ya, saya lihat tadi per kelompok itu pada mau bikin masker. Iya. Baik, silakan kalian sebelum bikin masker kita uji dulu nih masker yang sudah ada nih. Masker yang biasa kalian beli nih di pasaran. Alat bahannya sudah saya siapkan, monggo diuji. Kemudian langkah kerjanya sudah ada ya di situ ya. Monggo silakan. Bisa dimatikan dulu kipas anginnya. Hati-hati. Ya. Mungkin kelompok lain bisa meminjam korek apinya ya. Ya, uji dulu. Sesuai dengan prosedur ya. Ya. Kalau ini menggunakan masker kainnya berapa lapis ini? 2 lapis. 2 lapis ya. Ini lapisan pertama ya. Iya. Ini lapisan pertamanya. Kemudian ini lapisan kedua ya. Iya. Oke. Kalau ini menggunakan berapa lapis? 1 lapis. Coba lagi dicoba. Sejajar ya, sejajar nggak tinggi, sejajar. Kamu kayak gini. Nah. Ya, ini 1 lapis ya. Ini dikencengin mungkin yang bawahnya. Nah, dikencengin dulu baru bisa dipakai. Ya. Agak keras sedikit. Ya. Mati tidak? Yang keras. Yang benar-benar pakai tenaga. Iya, ternyata tidak mati ya. Ini padahal berapa lapis? Satu lapis aja ya. Nah. Ini pakai ini sudah dicoba tadi? Sudah. Nah, ini beda merek ya kayaknya ya? Iya. Ada yang warnanya hijau itu biru ya. Oke. Oke, anak-anak jangan lupa untuk senantiasa menulis hasilnya langsung di LKPD yang sudah tersedia. Sudah anak-anak? Sambil berarti nilai ya ini ya, kegiatan kalian. Ya. Bagus. Sudah anak-anak? Sudah. Ya. Baik, siapa yang mau mempresentasikan hasil penyelidikan kalian? Saya. Iya, monggo silahkan kelompok 3 dulu. 3 dulu. Hasilnya bagaimana hasil penyelidikannya? Hasil pengamatan yang kami temukan, 1. Masker scuba memiliki kerapatan yang baik, nyala lilin tidak mati. 2. Masker A merupakan pilihan yang efektif, tidak tembus udara saat ditiup pada lilin yang menyala. Masker A tadi mana yang masker A? Warnanya apa? Warnanya hijau. Hijau. Ditunjukkan mungkin? Ini ya. Ya, masker itu. Ya. Yang ketiga, masker B. Masker B mana? Yang ini. Terus? Juga recommended dipakai, tidak pengap dan memiliki kerapatan yang baik. Oke, berikutnya kelompok siapa yang mau membacakan? Ya, kelompok 3, silahkan. Hasilnya dibacakan. Hasil pengamatan dan kesimpulan dari kelompok kami yaitu 1. Masker kain yang dipakai tidak tembus udara, lilin yang dinyalakan tidak mati. 2. Masker A memiliki kerapatan yang baik, terbukti lilin dengan nyala api tidak mati saat udara ditiupkan. 3. Masker B memiliki kerapatan yang baik, lilin yang menyala tidak mati saat dihembuskan udara. Masker yang diujikan terbukti efektif, namun masker kain menjadi solusi yang menarik karena tidak menambah sampah masker di lingkungan. Oke, berarti yang dipilih tetap ini efektif semua. Ya. Coba ditunjukkan.
Ke teman-teman yang lain juga. Ini masker masih kain tali. berapa? Satu lapis ya? Iya, satu lapis. Satu lapis itu kain biasa ya? Iya. Oke. Ini masker A. Yang dibeli ya di Iya. pasaran ya. Baik anak-anak, luar biasa sekali. Kelompok ada yang belum presentasi? Ya, sampaikan dulu hasil penyelidikannya. Hasil pengamatan dan kesimpulan dari kelompok kami yaitu 1. Masker kain 2 lapis efektif memiliki kerapatan yang baik. Lilin tidak mati saat ditiupkan udara. 2. Masker A dan B nyaman digunakan dan memiliki kerapatan yang baik serta teruji tidak tembus udara, nyala lilin tidak mati. Masker kain menjadi alternatif masker harian sebagai upaya pencegahan bahaya asap PLTU batubara. Berarti masker kain itu menjadi salah satu solusi yang efektif sekali. Baik anak-anak, luar biasa sekali. Nah, kalian dari alternatif solusi tadi, kalian kan ada tadi rencananya mau pada bikin apa? Mau bikin konten sama mau bikin masker ya? Iya. Oke, monggo silahkan. Saya beri waktu untuk kalian membuat video konten pembuatan masker sama mempersiapkan apa? Bikin kontennya teks ya? Iya. Silakan berkreasi ya di kelompoknya. Monggo silahkan tunjukkan potensi kalian. Monggo silahkan. Ya. Kalau ada kesulitan bisa bertanya dengan Bu Rati ya. Iya. Ini kreatif ini. Kipasnya bisa dinyalakan kembali biar tidak panas suasananya. Sudah kan anak menyelesaikan? Sudah belum? Kalau ada yang belum ditunggu nggak apa-apa. Itu kayaknya kelompok 4 punya Mbak Narista belum. Monggo silakan dilanjutkan dulu. Jangan lupa tetap kerapian diperhatikan ya. Ketepatan waktu diperhatikan. Untuk saya nilai. Sudah selesai? Sudah. Oke. Baik anak-anak, sudah semua ini? Sudah. Oke. Selanjutnya silakan saatnya mempresentasikan hasil karya kalian. Kelompok siapa dulu yang mau maju ke depan? Saya. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil karya sebagai solusi pencegahan bahaya asap PLTU batubara. Saya akan membuat kain, masker sederhana dan hemat biaya. Alat dan bahan: 1 kain bekas berukuran 21 x 18 cm, 2 karet 2 buah, 3 peniti 2 buah. Langkah kerja: lipat kain bersisi atas dan bawah. Masukkan karet dari kanan dan kiri di bagian tepi kain. Kencangkan dengan peniti. Masker siap dipakai. Ini sudah ada videonya belum? Sudah ada, Bu. Sudah dikirim ke WA Bu Rati? Sudah. Oke, baik kita putar aja gimana? Oke, anak-anak silakan bisa sini dulu. Saya putarkan. Benar yang ini, Mbak? Iya, benar. Oke. Kita lihat bareng-bareng anak-anak ya, pekerjaan atau hasil video dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fatimatus Azhara. Saya perwakilan dari kelompok 1.
Di kesempatan kali ini, saya akan membuat produk sebagai solusi pencegahan bahaya asap PLTU batubara. Kelompok kami akan membuat masker sederhana dari kain. 1. Siapkan kain bekas berukuran 21 x 18 cm. 2. Peniti 2 buah. Dan 3. Karet 2 buah. Dan buat kalian yang berhijab, jangan lupa tambahkan konektor. Cara membuatnya adalah 1. Lipat kain bersisi atas dan bawah. Kemudian 2. Masukkan karet dari kanan dan kiri di bagian tepi kain. 3. Kencangkan dengan peniti. Jangan lupa tambahkan konektor bagi yang berhijab. Dan tada, masker sudah siap dipakai. Coba kita pakai yuk. Jadi kesimpulannya adalah masker dengan 2 lapis kain ini nyaman digunakan. Semua orang bisa membuatnya dengan sisa kain tak terpakai di rumah. Bahan pelengkap lainnya yang mudah didapatkan. Semua bisa membuat masker ini untuk dipakai sehari-hari. Terima kasih dan sampai jumpa, teman-teman baik. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa sekali. Berikutnya membacakan konsep atau yang mau dibikin konten ya katanya ya di rumah ya, video ya. Monggo silakan. Kegiatan kedua yang kami lakukan yaitu membuat video, alat dan bahan. 1. Handphone. 2. Aplikasi video. 3. Materi gangguan sistem pernafasan akibat asap PLTU. Cara kerjanya yaitu 1. Merekam konten video sesuai materi yang disiapkan. 2. Menyampaikan dengan tampilan menarik, jelas dan bermakna. 3. Mengunggahnya di aplikasi media sosial. 4. Mengirim link kepada guru. Ya. Kelompok Ini anak-anak nanti konsepnya apa dibacakan juga ya, sudah ditulis? Sudah. Oke. Konsepnya yang mungkin yang ini ya. Oke, ini ya. Ya, yang itu banyak dibacakan yang konsep yang akan disampaikan. Gangguan akibat asap PLTU batubara. Akibat dari proses pembakaran batubara, maka akan menghasilkan sumber emisi atau biasa disebut dengan polutan udara yang keluar dari cerobong pabrik. Setidaknya gas emisi yang dihasilkan mencapai angka 10% hingga 15% polusi di Indonesia. Beberapa gangguan akibat pencemaran asap PLTU batubara ini antara lain 1. Stroke, 2. Penurunan fungsi IQ, 3. Serangan jantung, 4. Gangguan pertumbuhan pada janin, 5. Kelahiran prematur. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan yaitu 1. Mengurangi emisi, 2. Meningkatkan sistem imunitas, 3. Tidak melakukan bakar sampah, dan 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya asap PLTU batubara. Ya, terima kasih. Bisa ditutup, Mbak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 2. Luar biasa sekali. Anak-anak saya yang kreatif, anak-anak yang super inovatif, bikin kontennya luar biasa. Bikin video, bikin masker aja merinding ya saya lihatnya ya, karena Bu Rati kalah nggak bisa bikin video seperti itu. Berikutnya, anak-anak kalian sudah presentasi, sudah bagus sekali. Nah selanjutnya Bu Rati minta kalian membuat kesimpulan. Oke, silakan kesimpulan yang berani atau yang akan menyampaikan kesimpulannya. Silakan, siapa kelompok mana ini? Saya, Bu. Kelompok 3 silakan, kesimpulannya seperti apa? Kesimpulan dari kegiatan yang telah kami lakukan yaitu pencemaran udara oleh asap PLTU batubara sangat berbahaya karena banyaknya penyakit yang ditimbulkan akibat gas emisi dari cerobong asapnya. Beberapa penyakit yang ditimbulkan akibat asap PLTU batubara antara lain 1. Kanker paru-paru, 2. Serangan asma, 3. Infeksi dan batuk, 4. Gangguan perkembangan paru-paru pada anak. Ya, luar biasa sekali kesimpulan dari kelompok 3. Selanjutnya untuk refleksinya, siapa yang pengen menyampaikan hasil refleksi? Kelompok 4 ya kayaknya ya. Monggo silakan kelompok 4. Refleksi dari kegiatan yang kami lakukan.
Pembelajaran mendorong kami berpikir kreatif, kritis, dan berani dalam menyampaikan hasil kinerja kelompok. Masing-masing anggota kelompok berperan aktif dan pembelajaran berlangsung kondusif berkat arahan dari guru sebagai fasilitator. Terima kasih juga untuk anak-anak semua yang sudah bekerja sama berkolaborasi dengan baik dalam dalam melakukan tahapan-tahapan penyelidikan dan pembelajaran hari ini. Luar biasa sekali. Nah, berikutnya anak-anak, ini ada kuis di QR kodenya, silakan dibuka kuisnya, kalian selesaikan. Monggo silahkan diselesaikan. 5 menit cukup nggak? Cukup. Iya, silakan dikerjakan ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Ingat kalau yang kuis kerjakan sendiri-sendiri. Sudah anak-anak? Sudah, luar biasa. Ada yang belum? Sudah belum? Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah? Ya. Berikutnya adalah rencana tindak lanjut ya. Nah, rencana tindak lanjut ini tadi saya mendengar masing-masing kelompok mau bikin konten video tentang upaya pencegahan, menjelaskan tentang beberapa penyakitnya, upaya pencegahannya ya. Monggo silahkan bikin konten sekreatif mungkin. Bu Rati tunggu untuk pertemuan berikutnya. Itu sebagai tindak lanjut kegiatan hari ini. Monggo dibuat berkolaborasi dengan baik dengan teman-teman di kelompoknya nggih? Siap? Siap ya. Nanti jangan lupa kirim linknya. Anda sudah share di YouTube dulu boleh. Nanti baru kirim linknya ke Bu Rati ya. Nah, anak-anak selama pembelajaran tadi Bu Rati sudah menilai tentang tentang penilaian produk di kelompok 1 dulu ya. Ya, ini saya bacakan ya. Perencanaan produknya saya nilai 4, yaitu terkait dengan langkah-langkahnya produk dikerjakan sudah kalian kerjakan secara kolaborasi, sudah bagus. Kemudian pengajuan masalahnya juga sudah bagus, saya nilai 4 untuk perencanaan produknya. Untuk tujuannya kalian sudah menentukan tema produk yang baik, kemudian menentukan sumber informasi yang menunjang produk, saya beri nilai 3. Kemudian solusi yaitu berupa pengumpulan sumber informasi dan kesiapan bahan yang digunakan, Bu Rati nilai 4. Waktu, manajemen waktunya Bu Rati juga nilai 4 ya. Kemudian cara kerja sudah saya nilai juga yaitu 3. Total nilai kalian adalah 90 untuk penilaian produk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, baiklah. Untuk penilaian sikap ini saya presentasikan kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 penilaian sikapnya yaitu melaksanakan tugas dengan baik. Saya nilai kelompok 3 kelompok 2 ya, saya nilai 4, sangat baik. Kemudian kalian siap menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, saya nilai 3. Dan menata kembali meja, saya lihat sudah rapi sekali, kelompok 2 nilainya 4. Total nilai untuk penilaian sikap kelompok 2 adalah 92, sangat baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa sekali. Nah, anak-anak, demikian tadi pembelajaran Bu Rati hari ini terkait dengan gangguan pada sistem pernafasan manusia. Bahwasanya tadi kita sudah mengetahui ya penyebabnya itu banyak banget, dan salah satu yang menjadi ancaman terbesar bagi kita semua di lingkungan di dekat PLTU Batang adalah bahaya asap pembakaran PLTU. Dan kalian tadi sudah mencoba menggali informasi tentang bagaimana dampak-dampaknya, upaya pencegahannya dan solusinya. Bahkan Anda mau membuat konten yang nantinya akan disebarkan melalui media sosial, memahamkan orang-orang di sekitar kita sebagai bentuk kepedulian kita terhadap bahaya dari asap PLTU batubara. Kalau nggak ada asap, insya Allah kesehatan sistem organ pernafasan kita juga akan baik, terjaga. Anak-anak, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa Bu Rati tunggu link video kontennya ya, link video edukasinya. Monggo silakan untuk menutup pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Diana silahkan, ketua kelas bisa memimpin doa untuk penutup pembelajaran hari ini. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih anak-anak. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.